على الأنس قد أسير وذاني تاني للمثنى المرتفي وفي سواه ذينتين ذكرت الدين وبيونا أواهنا شير إلى دار المكان وبالكفاسلة في البعد أو بسم أو هنا أو بهنالك انتقان أو هنا موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا مسون هي لا تثبتي وبعدهم بالواو رفعا نطقا باللاتي واللائي التي قد جمعا واللاتي كالذين نزرا وقعا ومن وما وآل تساوي ما ذكر وكذا دعي طيء شوير وكالذي أيضا لدينا وموضع الذي أنا رواه ومثل ما نبات مصريها أو من إذا لم تكن وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة وجملة أو شبه الذي وصل به كما عندي الذي بنوه كفيل وصفة صريحة سلة آل وكونها بمقرب الأفعال قال
عزل وإن لم يستطال والحث نزر وأبوا أن يتزال صلوا على الباقي لوصل مكملين والحث عندهم كثير منجلي بأيد متسلين إن انتصاب بفعل أو وسيل كما نرجو يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihuda amma ba'du. Sesangat betengkula mulcaki para kiai, para asatid, para alim ulama, juga pejabat pemerintah yang hadir, kong langkong, akhina fillah, guru kita Kiai Haji Hasan Maulana bin Kiai Haji Saiful Islam yang dikenal dengan Gus Tiku. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang manfaat dan beliau ditambah oleh Allah keberkahan dalam ilmu dan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Istiqamah, putra putri dan istri daripada almarhum al-maghfurlah insyaallah Kiai Haji Abdul Basit ya. Panitia penyelenggara, hadirin hadirat sepada mulia,
Gula tanya aneka apa maksudnya wisuda puasa 3 tahun? Napa puasa 3 tahun? Apa itu? Hah? Baca Jalalatul Khair selama 3 tahun. Terus puasa. Tidak buka sama sekali. Hah? Mudah-mudahan apa yang telah diamalkan oleh santri baik putra maupun putri di pondok ini diterima oleh Allah, dijadikan amal yang barakah, jadikan amal yang manfaat, dijadikan cahaya dalam hati dan setiap di hati dan iman kita, amin ya rabbal. Membaca dalail khairat, ya, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bacet ilmune kanon montero barokah harus dibarengi dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Para kiai lamba, para ulama dahulu, mereka diberi oleh Allah keberkahan dalam ilmu. Ilmunya barakah, santrinya barakah, dakwahnya barakah. Kenapa? Karena mereka mengamalkan ilmunya dan mencintai nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk mengamalkan ilmu, cinta kepada Nabi. Malah orang lamba neka tidak ada fasilitas nggak mungkin, nggak ada internet, tidak ada komputer, tidak ada Facebook, tapi dakwahnya depa eman kaman. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sebagai Hadramut mun sampai depa kasa menteri pada pakapiban pangeran aziarah ke kota sejuta wali, jutaan aulia luar biasa. Compon kene kecil, kamarnya 1, tandi pondok, santrinya 2. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dan 1 lagi temannya. Ngajinya di mana? Di tangga rumahnya. Habib Abdul Haddad duduk di atas tangga, santrinya duduk di bawah tangga. Barokah. Neka barokah. Tadi Gus Tigo sudah nerangkan tentang barokah. Barokah neka, apa artinya barokah? Ziyadatul khair, tambahan kebagusan. Habbah idza barakal maula tulagil hubub. 1 biji jagung kalau diberkahi oleh Allah akan tumbuh pohon jagung, dan berapa banyak pohon jagung yang ada di satu jagung, satu pohon. Dari 1 biji tumbuh ribuan biji. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu namanya barokah. Kenapa ilmunya barokah? Depak benikun ke Hadramut sampai di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di zaman hidupnya Habib Abdul Haddad, ratib
Habib Abdul Haddad yang masyhur dengan Ratib Haddad dibaca di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Zaman lamba, zaman Habib Abdul Haddad enggak ada Wahabi. Makin bid'ah kapi, masuk neraka kapi. Golongannya mereka aja yang masuk surga. Kan kosong surga ini. Barokah dapat ke Indonesia ilmunya, dibaca rotibnya, dibaca kitabnya. Kenapa? Ngamalaki ilmu bencinta Rasulullah. Sampai edebaki di kota Tarim, tempatnya Gus Digo ini pengaji di Ribat Tarim. Al Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid Adebuk mon bada santreh berengaki santreh pakai bini mon bada santreh seminggu gak mimpi Rasulullah, bukan santri. Gimana kira-kira? Mon bada santreh seminggu gak mimpi Rasulullah, bukan santri. Ini debunah ulama setong belin Allah Al Habib Hasan bin Ismail Al Hamid. Mun gula Habib Hasan bin Ismail Al Muhdar. Pada nyaman tok. Seminggu gak mimpi Rasul, bukan santri. Kalau bukan santri seminggu nggak mimpi Rasul, ustadznya gimana kira-kira? Kiainya gimana kira-kira? Masya Allah. Artinya apa? Santri dulu itu tidak ada seminggu telare mimpi Gusti, ada yang setiap hari mimpi Rasulullah. Ada yang 2 hari sekali mimpi Rasul, ada yang tiap minggu mimpi Rasul. Kenapa? Ngamalaki ilmu pencinta ke Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi jangan ngaku santri kalau belum mimpi Nabi. Tidak boleh ngaku santri kalau belum mimpi Nabi setiap minggu. Masya Allah. Yang ngarang Dalail Khairat ini yang dibaca, ya wisudanya sekarang. Siapa yang ngarang? Siapa yang ngarang Dalail Khairat? Enggak ada yang tahu? Hah? Siapa? Sini dekat. Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Betul. Ini yang ngarang Dalail Khairat. Dalail Khairat itu himpunan sholawat kepada Nabi Muhammad yang dibagi setiap hari. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Sholawat tok isinya. Ceritanya gini. Sudah diceritakan belum sama Gus Digo tadi? Belum? Belum. Ceritanya seneka Syekh ini alim, ulama besar, santrinya banyak. Setang baktoh ada wah sarang santren. Karena kiai raja banyak santren. Dapat baktoh sholat nyari aing awudu. Ada sumur. Cong, jangan kiai. Coba kebala sendik sumur beda compok pola compok neka sendik sumur minta aingah ben ngincem timba karena sobong timban doa oke kiai tok tok assalamualaikum keluar nak anak bini umur betong tahun waalaikumsalam bos apa kiai bing oh masya Allah araab anak apa enten minta aing ben ngincem timba. Kebena apa? Kebe wudu.
ngereng mong lak ngalak betimban abing tandi abah ban mon ngalak aing dari somone kangen apa kita nganggo timba ya apa ping gampang coba ya Allah sareng kiai kama timbana tak usah timba jangan kiai bingung si kiai neka bing aing jauh bing gimana bisa ngambil dah pakai timba bah kita serumah montero awudu ngalah aing dari sumur neka tak usah timba kiai boyana apa bing seneka kiai anak umur 7 tahun bini neka kiai mengak sampai datang ke sumur acopa yang bini neka nak anak bini neka umur 7 tahun coba kenang aing langsung ke ngereng pun kiai lak ngalak terkejut kiai neka bukan bing umur 7 tahun pun di kekeramatan ngak neka cek hebat tak ibu ban kia coba kiai tuh enggak aing neka bapan acopa kiai jadi tak usah timba kiai bomak keramat kapi apa amalan nabaan bing sekeluarga sobong kiai abah orang awam kisi yang malam kun asolawat ke Gusti Allahumma salli Muhammad jadi barokana solawat ke Gusti copana keramat tuh ongke aing somor tuh todus gula bing gula ulama raja santre banyak ibuan kalah ben sekenek nek ilmu sing kok tak manfaat kepi kalah kebeen pon gula janji pleman dari kantor gula ngarang kitab as-solawat gini kah ngarang dalailul khairat jadi dalailul khairat neka mun saya abai saya maca saya pertama oleh genceran nak anak bini neka cebing si bini neka umur 7 tahun gara-gara neka ngarang nomor 2 orang sepunah gara-gara yang sepunah orang nak kanak bini neka kiai neka ngarang nomor 3 baru kiai saya ngarang Allahumma shalli Muhammad nikah barokana salawat ke Rasulullah jadi laku sampai mentero ayang somor tak usah timbah acopah tuh mau tahu enggak coba boleh tuh neng terus coba sampai aing neka ongke insyaallah sampai rontok gigi tak kira ongke kenapa anak mondok sekarang kurang barokah bela kurang barokah karena santri alumni pondok pesantren se-Jawa Timur mereka ribuan tapi kenapa keadaan Jawa Timur semakin jubek orkes jen banyak kenangan maksiat pakun rame dan kadang peleman dari pondok tak abeja peleman dari pondok tidak memberi contoh sebagus malah jadi anak berandal. Nah, ini kenyataan yang ada. Kenapa? Karena kurang barokah. Kenapa kurang barokah? Tak ngamalaki ilmu bentak cinta ke Rasulullah. Allahumma shalli Muhammad. Orang lambak ngaji sekone kiasan sepuh ginggung gula mereng ngaji sekone ke Syekhona Khalil Bangkalan banyak ngabdin tapi amalaki ilmu sesekone neka ya pas cinta ke Rasulullah luar biasa Kiai Hashim Mino kaina rahafid sendik Subhanul Muslimin
Khaddam ke Hasan Ginggung banyak haddam mah beri kekeramatan ben pangeran. Nah, ngamal laki ilmu bencinta ke Rasulullah. Ini yang sekarang kurang di pondok-pondok pesantren. Amal bae pun. Maka kalau kita ingin maju, ingin bangkit kembali, pondok menjadi tempat yang berwibawa, anak yang di pondok menjadi anak yang istimewa, ayo abeli boleh amal ilmu. Pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajibkan itu salat jamaah, wajibkan itu membaca Al-Quran, wajibkan itu sunnah-sunnah Nabi. Dan kadang santre podok tandi siwak. Coba santre ndi siwak. Coba ambil, angkat siwaknya, ambil. Mon santre tidak memperhatikan sunnah Nabi yang berupa siwak, siapa yang kita minta untuk memperhatikan sunnah ini? Hampean Pak Bu, kantong abade siwak. Mon gudang garam bade. Engke yo, dompet abade siwak yo. Tabung lipan. Sunnah Nabi, as-salatu bisiwak, rak'atun bisiwak khairun min sab'ina rak'ah bi ghairi siwak. Satu rakaat, satu solat dengan siwak lebih afdol daripada 70 solat tanpa siwak. Allahumma shalli Muhammad. Ayo pondok pesantren Rodotul Istiqomah mulai besok wajibkan siwak. Ini kebanggaan kita, ini kebanggaan santri, ini kebanggaan ulama. Omon ustaz rokok kantong siwak gak ada, HP diganti terus. Sunnah Nabi membuat ilmu barokah. Sahabat itu ngaji sama Nabi dan kadang beda sese areh pleman pun, beda sese minggu pleman, beda sese bulan pleman, beda sese montuk. Nggak sahabat Abu Hurairah nekah saya ceritaki sareng Gus Digo itu mondok sama Nabi ashabus sufa, tapi ada yang hanya hitungan jam tapi barokah non. Kenapa? Langsung ngamal lagi sunnah Nabi, syariatnya Nabi, debuna Rasulullah itu betul-betul dipegang, yakin. Santri sekarang kan kurang yakin, makanya nggak barokah. Dan kadang kiai tak yakin, ustadz nggak yakin. Gimana bisa menumbuhkan santri yang yakin dengan sabda Nabi? Gimana menumbuhkan santri yang barokah kalau ustadznya nggak yakin dengan semua yang disabdakan Nabi Muhammad SAW? Keagungan di dalam hati kepada Allah dan Rasul ini yang berkurang di ulama kita, sehingga mengagungkan dunia, mengagungkan pejabat, mengagungkan orang soki walaupun kafir. Ini yang terjadi. Kalau kiai kita, ustadz kita, ulama kita mengagungkan orang yang jauh dari Allah, mau menunggu apa? Barakah akan tumbuh kalau Allah dan Rasul hebat di hati kita, baru barokah. Munda ada Allah dan Rasul, tidak akan ada barokah. Para sahabat pemulja pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah dan Rasul hebat di hatinya. Dunia kecil.
Kalau ingin kembali Islam dan muslimin jaya, abdi boleh agungkan Allah dan Rasul. Jadikan hati-hati kita mengagungkan perintah Allah dan perintah Rasul. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Zaman kita ini semakin merosot, Pak. Ini zaman akhir, Bu. Ini zaman para kiamat, pon. Kita semua dengar masalah yang terjadi. Orang kafir menista Al-Quran, ada yang dukung. Badan apa badan? Ada yang bela. Ada apa ada? Siapa sih yang bela? Orang NU. Iki apa iki? Jujur. Walaupun tidak mengatasnamakan NU, itu adalah oknum di NU. Kita masih berharap NU menjadi organisasi Islam yang barokah. Oknum, ini akhir zaman. Sudah jelas Allah menegaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ini ayat Maidah 51. Ini kasih igri dua kini. Terangaki ban gue lagi. Sebagai oneng sampean. Ini akhir zaman. Hati-hati milik kiai. Hati-hati milik panutan. Akhir zaman. Ada kiai su, ada kiai peseh, ada kiai jabatan, ada kiai akhirat. Terserah sampean norose kamah. Yang penting gula ada Pak mantra selamat kepi. Wahai orang yang beriman, kata Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Jangan sekali-kali kamu menjadikan orang Yahudi dan orang Nasoro. Siapa Nasoro? Kristen, mereka Nasoro. Aulia. Siapa aulia? Ditafsirkan aulia pemimpin, aulia penolong, aulia sahabat dekat kamu, aulia yang kau cintai. Itu arti aulia. Jangan sekali-kali kau jadikan orang kafir itu pemimpinmu. Jangan kau jadikan orang kafir sebagai penolongmu. Jangan kau jadikan orang kafir sebagai orang yang kau cintai. Haram orang Islam cinta ke orang yang kafir. Haram orang Islam menjadikan orang kafir pemimpin. Haram orang Islam menjadikan orang kafir idola. Paham? Saya ngayu film India kafir wah. Saya cintai. Iya. Bukan hanya pemimpin gubernur Jakarta. Yang di rumah kita itu, yang kita tonton itu. Sampai apal. Sampai bejeng rugu buruh. Takut tak melo. Betul? Betul, Bu? Salah wah. Betul. Obah, jangan kau jadikan mereka orang yang kau cintai. Gak pantas. Mereka orang yang paling jelek. Mereka orang yang paling busuk, yang paling jahat. Ulaika hum syarrul bariyah. Allah nekasih adabu. Orang kafir, selama dia kafir, manusia yang paling jelek. Sejelek-jeleknya orang Islam jauh lebih bagus dari sebaik-baiknya orang kafir. Paham? Sejelek-jeleknya orang Islam jauh lebih bagus dari sebagus-bagusnya orang yang kafir. Kenapa? Sejelek-jeleknya orang Islam kalau masih ada iman Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, kalau mati dosanya nggak diampuni, masuk neraka, tapi ada kesempatan nanti masuk surga. Tapi orang yang kafir mati dalam keadaan kafir, selama-lamanya di neraka.
Paham? Ba'duhum awliya'u ba'd. Terusan ayat itu, orang kafir itu akan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Biarkan orang kafir menjadikan orang kafir sebagai idola. Memang idola kita, pemimpin kita Nabi Muhammad. Ba'duhum awliya'u ba'd. Faman yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdi qaumadh dhalimin. Barang siapa yang menjadikan mereka jadi pemimpin, setuju, mencintai, mengidolakan, maka Allah menjawab, maka kamu dari mereka. Pada bon. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Jelas ayatnya. Barang siapa menjadikan mereka pemimpin, idola, pada apolong bagi hari kiamat, kafir, termasuk Yahudi dan Nasara. Ini firmannya Allah. Ditafsirkan macam-macam, sudah jelas, sudah terang, sudah nyata, ditafsirkan macam-macam. Diteruskan oleh Allah, fataral ladina fi qulubihim maradun yusari'una fihim. Muhammad, wahai umat orang mukmin, jangan heran, kamu akan jumpai orang-orang yang hatinya sakit bercepat-cepat membantu mereka, mendukung mereka orang kafir, menjadikan mereka pemimpin. Kenapa? Teropese tako tak meloh duuman. Paham? Makanya syukur sampai jadi awam, tak ada saya datang. Nggak ada ujian ulama besar, ujian kiai besar. Kalau nggak kuat-kuat, ya Allah, celaka. Siapa sih datang ke sampean nyampe bese? Tak ada. Tapi para ulama ujiannya berat. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Karena itu awas, hati-hati. Ini pelajaran. Mereka orang kafir sudah berani, mudah-mudahan nggak sampai ke Probolinggo, amin. Mudah-mudahan Probolinggo dijaga oleh Allah, amin. Jangan ikut-ikutan, ya. Jaga iman dan Islam. Pontina pon cek ngoros, jaga keluarga anda masing-masing, jaga anak-anak anda, jaga keluarga anda. Ini zaman fitnah, awas, jangan ikut-ikutan. Gula seorang kuna nggak setuju pada Pak Ban Gula, fotonya orang kafir dipajang di Keraksan, di tempatnya voli, ada lomba voli, fotonya orang kafir berdekasa. Ya Allah, foto Gula kan nyaman. Setuju kan Ben? Foto orang kafir apa foto Gula? Suruh ganti laku. Apakah nggak sadar pejabat kita, nggak sadar ulama kita itu mengundang perhatian masyarakat? Itu mengundang perhatian masyarakat. Sering melihat wajahnya akan timbul di hati. Nanti lama-lama akan senang, lama-lama akan cinta, lama-lama jadikan mereka pemimpin. Awas bunyai Gus, sekarang banyak orang kafir masuk ke pondok-pondok. Hati-hati, jaga pondok anda jangan sampai kemasukan orang-orang semacam itu. Datangkan para kiai, datangkan para ulama, mereka membawa berkah. Kalau orang kafir membawa musibah, ini harus disampaikan.
Ini harus dikatakan supaya faham. Mereka masuk ke pondok nggak ingin barakah, masuk ke pondok nggak ingin ilmu, nggak ingin tanya, masuk ke pondok ingin merusak pondok. Nanti berpelukan sama kiainya, difoto, disebar, santri-santrinya disuruh salaman, disebar. Hampir bisa lihat kiainya ya gitu, nggak ngerti saya. Santri perempuannya dijejerkan, disuruh salaman sama orang kafir. Barokah tangan orang kafir, barokah. Mudah-mudahan diselamatkan pondok kita oleh Allah. Lo itu difoto, disebarkan, Anda akan malu selama-lamanya. Anda akan dicela dan disalahkan selama-lamanya. Ayo yang cerdas kiai, yang cerdas bunyai, jangan kita mau dipermainkan orang-orang kafir, dan jangan kita mau menjadikan mereka idola. Amanat anak-anak santri ini dipondokkan sama orang tuanya untuk kita jadikan mereka orang yang cinta kepada Allah dan Rasul. Jangan dimasukkan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan Rasul ke pondok kita. Oleh karena itu, mari kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan santri laki dan santri putih, Masya Allah, membaca Dalailul Khairat selama 3 tahun berpuasa. Ini adalah amalan, mudah-mudahan bisa menggembirakan Nabi Muhammad. Ini yang bisa kita banggakan. Mudah-mudahan cinta Nabi mengakar di hati mereka. Mudah-mudahan kerinduan kepada Nabi tumbuh di hati mereka. Mudah-mudahan keagungan kepada Nabi dan cinta kepada Rasul ada di setiap hati kita. Dan mudah-mudahan almarhum Kiai Haji Abdul Basit diangkat derajatnya oleh Allah, ditinggikan makamnya oleh Allah, diampuni semua dosanya oleh Allah. Selama hidup beliau saya pernah masuk dan duduk dengan beliau. Masya Allah, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau dan memberkati pondok beliau dan anak-anak dan santri beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon pertolongan untuk umat Islam dan muslimin, kejayaan untuk umat Islam dan muslimin. Dijaga keluarga kita dari segala fitnah, jauhkan orang kafir dari rumah Anda, jauhkan orang kafir dari hati anak-anak Anda. Lepas foto-foto orang kafir kalau nempel di tembok rumah kita. Buang kaset-kaset orang kafir kalau ada di CD rumah kita. Ganti dengan fotonya Kiai Hasan Genggong, ganti dengan fotonya Habib Husin Brani, ganti dengan fotonya Kiai Hamid, ganti dengan fotonya Habib Ja'far. Itulah wajah-wajah yang mengundang rahmat. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita bersama, menjaga iman kita, menjaga Islam kita, menjaga akidah kita, diselamatkan dari segala fitnah, diselamatkan dari segala musibah. Ya Allah, berkati pondok pesantren Raudhatul Istiqamah, jadikan semua santrinya min ahlil istiqamah. Istiqamah dalam ketaatan kepadamu, istiqamah di dalam menjalankan perintahmu, istiqamah di dalam jauh dari maksiatmu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.